Silakan Evan. Shalom, selamat malam Kak Elia. Ya, Mam. Mau tanya dong Kak, Ya memang ini keluar dari topik sih. Mau tanya nggak tentang apa-apa. perceraian bagi orang Kristen itu gimana pandangan Kak Elia? Iya, Tentang bagi saya orang perceraian. Kristen nggak boleh bercerai. Kalau mereka harus dan keadaannya kondisinya terpisah dan yang satunya sudah menikah lagi, Rasul Paulus berkata, barang siapa yang menceraikan istrinya dan mereka telah bercerai, biarlah ia hidup sendiri. oke. Jadi Oke. sampai selamanya nggak boleh nikah ya? Kalau dia tidak dapat kalau dia bisa menahan hawa nafsunya, kalau dia tidak dapat menahan hawa nafsunya, dia bisa menikah. Oke. Kalau dia bisa menahan hawa nafsunya, lebih baik baginya tidak menikah daripada dia berdosa berzina terus. Oh, berarti kalau dia tidak bisa menawan hawa nafsunya, berarti jatuhnya dia berzina ya, Kak? Iya. Jadi lebih baik dia menikah. Itu kan kata Rasul Paulus. Oke, baik. Terima kasih banyak, Kak Elia. Itu aja sih. Ya, Tuhan berkati ya. ya God bless. Jadi kalau dia sudah bercerai, laki-laki sama perempuan sudah bercerai, lalu si laki-laki atau si perempuan tidak dapat menahan hawa nafsunya, dia masih punya keinginan seksual yang tinggi dan segala macam, daripada dia berzina, lebih baik dia menikah. Itu kata Rasul Paulus. Tapi kalau memang dia bisa tahan, lebih baik dia sendiri. Gitu. Karena Rasul Paulus pun kan tidak menikah. Gitu loh. Tapi alangkah lebih baik kalau bisa jangan bercerai. Tapi memang ada keadaan yang memang mustahil banget untuk bisa bersatu lagi gitu loh. Dan kita nggak boleh idealis dalam hal itu. Dan puji Tuhannya, Rasul Paulus kan memberi petunjuk untuk itu. Itulah Alkitab itu lengkap. Silakan Denny Hawks. Halo. Halo. Mau tanya? Shalom Kak. Mau nanya sama seperti itulah tadi Kak. Kalau yang cerai itu Kak. Apa yang mau ditanya? Seperti Rasul Paulus mengatakan kalau tidak tahan dengan dalam hal itu lebih baik menikah. Terus kalau menikah baru, adakah itu dianggap dosa Kak berzina sebab istri itu masih hidup lagi yang diceraikan tuh? Kan Rasul Paulus berkata kalau mereka bercerai, biarlah mereka berdamai. Kalau mereka berdamai bisa menikah lagi nggak? Bisa. Oke Kak, mengerti. Ada lagi mau ditanya? Itu saja Kak. Shalom. Oke. Jadi orientasinya di situ agar tidak berdosa ya teman-teman. Berdamai dengan siapa Elia? Berdamai dengan pasangannya. Ntar ya, 1 Korintus 7 ayat 10. Yang berikutnya. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai,
Rasul Paulus bilang jangan bercerai, tetapi di ayat berikutnya dikatakan, tapi kalau bercerai, harusnya jangan bercerai gitu loh, nggak boleh bercerai. Tapi kalau bercerai, gitu. Paham nggak maksudnya? Jadi Rasul Paulus ini bilang, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya, memang nggak boleh cerai. Tetapi kalau bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Ya. Kepada orang lain, aku bukan Tuhan, katakan, kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman dan perempuan itu mau hidup bersama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersumakan seorang yang tidak beriman laki-laki dan mau hidup bersama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Itu ya, jadi Tuhan memang membenci perceraian. Tuhan tuh nggak suka perceraian. Tapi kalau bercerai, nah dikasih tuh solusinya di Alkitab. Sama seperti Tuhan tuh nggak suka kita tuh berzina gitu loh. Tuhan tuh nggak suka itu kita tuh berbohong. Tapi kalau kita berbohong, kalau kita berzina, apa yang boleh kita lakukan? Lakukanlah ini, gitu kan. Jadi ada problem, ada solusi, ada masalah, ada solusi, ada masalah, ada solusi. Gitu. Kayak nanya cerai, pengen banget cerai. Iya, makanya kita harus hati-hati selektif ya. Tapi nggak bisa juga dibilang gitu sih. Kadang kan orang ini kalau udah menikah bisa aja berubah gitu kan tiba-tiba. Ada yang lebih glowing, ada yang lebih mantap ya kan. Lupa ya kan. Ya udahlah. Tapi kesetiaan kita diuji di sana. Kak, tolong jelaskan lagi yang nikah lagi tadi. Ntar ya, aku buka ayatnya 1 Korintus 7 ya. Ayat 9 ya. Kita baca lah biar jelas ya. Kalian pikir nanti aku ngarang ya kan. Ini mulai dari ayat 5. Janganlah kamu saling menjauhi kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Nah, makanya orang-orang yang mau suami istri yang mau bercerai harusnya itu dikumpulkan dalam satu tempat atau dipisahkan untuk sementara waktu. Dikumpulkan itu untuk mediasi, dipisahkan agar tidak semakin memuncak begitu. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama supaya iblis jangan menggodai kamu. Nah, jadi orang-orang itu jangan menggodai kamu artinya apa? Kalau ada suami istri berantem, baiknya dipisah dulu. Begitu. Agar mereka tidak amarahnya semakin memuncak. Tetapi Rasul Paulus berkata, sesudah itu hendaklah kamu kembali hidup bersama, supaya iblis jangan menggodai kamu. Karena kamu dapat menahan hawa nafsumu, tidak dapat menahan hawa nafsumu. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Meskipun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, yaitu tidak menikah. Seperti yang ku bilang tadi loh. Ya, kalau dia memang bercerai, kalau dia memang bisa menawan hawa nafsunya, alangkah lebih baik seperti Rasul Paulus yang ku bilang tadi. Ya. Nah, tetapi Rasul Paulus ayat 7 berkata, meskipun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan supaya baiklah mereka tetap dalam keadaan seperti aku, yaitu tidak menikah lagi. Ayat 9 Rasul Paulus bilang, namun kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin, sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Jadi Rasul Paulus bilang begini, kalau kalian sudah bercerai, alangkah lebih baik
hidup seperti aku, yaitu tidak kawin lagi. Tapi kalau kalian tidak bisa menahan hawa nafsu, lebih baik bagimu kawin lagi daripada kamu binasa karena hawa nafsu. Clear ya. Jadi itu bukan legitimasi perceraian, teman-teman, tetapi solusi dari mereka yang sudah bercerai. Gitu. Karena Rasul Paulus itu tidak mengatakan, oke, bercerailah kamu di sini, tidak. Tetapi ini solusi bagi yang sudah bercerai. Ngerti ya maksudnya ya? Oke, gitulah kira-kira. Gitu. Makanya kalau ada suami istri yang mau bercerai begitu kan, dipisahkan sementara waktu, Rasul Paulus bilang, baru hiduplah bersama. Tapi kalau udah nggak bisa ditemui lagi, udah pergi dia ke dunia lain atau ke antah berantah begitu, ya kalau kamu bisa hidup sendiri, ya udah hidup aja sendiri. Tapi kalau kamu tidak bisa menahan hawa nafsumu, ya udah kamu kawin lagi. Gitu, daripada kamu binasa dalam hawa nafsumu. Itu maksudnya. 1 Korintus 7 ayat 9. Silakan SS. Itu jadi aku bilang Shalom Kak Elia. Silakan Pak. Saya ingin bertanya tentang PL dan PB nih Kak. Pada zaman sekarang apakah PL ini masih berlaku gitu Kak? Soalnya kan ada beberapa yang nggak berlaku lagi di zaman perjanjian baru gitu. Seperti tentang hal yang haram dan halal itu kan. Pada perjanjian baru kan itu sudah beda lagi itu. Itu aja Kak. Di perjanjian lama ada nggak yang berlaku di perjanjian baru? Ada. Perjanjian lama itu terdiri dari tiga hukum. Ada moral, ada seremonial, ada sipil. Seremonial sipil sudah selesai digenapi dalam Yesus. Moral tetap berlaku, bahkan moralnya lebih tinggi. Gitu. Kasih gitu. Kalau di perjanjian lama masih jangan ini. Di perjanjian baru kasih. Kasih itu luas banget. Karena Allah sendiri adalah kasih. Gitu. Gitu ya. Dalam Lukas itu gimana ya, hukum Taurat berlaku pada zaman munculnya Yohanes itu apa artinya Kak? Hukum Taurat dan nubuatan para nabi berakhir sampai tampilnya Yohanes. Artinya apa? Hukum Taurat itu sudah berakhirnya tuh ya udah sampai Yesus saja. Karena hukum Taurat itu adalah pengantar, penuntun menuju iman. Kan dalam Galatia 3 dikatakan hukum Taurat itu adalah penuntun untuk iman yang akan datang. Dan ketika iman itu dan kini iman itu telah datang, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Tuhan Yesus sudah datang. Hukum Taurat penuntun. Yesus sudah datang. Yang dituntun itu sudah datang. Maka ketika Yesus sudah datang, penuntun kita tidak kita pakai lagi. Paham? Karena hukum Taurat itu penuntun. Jadi kalau zaman sekarang inilah, di kehidupan sekarang hukum Taurat ini masih tetap berlaku gitu Kak? Tidak berlaku. Tidak. Karena itu penuntun. Yang dituntun sudah datang, maka kita tidak lagi di bawah pengawasan penuntun. Karena itu kata Rasul Paulus. Oke, baik Kak. Terima kasih atas jawabannya. Oke. Bentar ya, kita lihat ini ayatnya ya. Bentar ya. Ya, hukum Taurat berjanji. Nih. Galatia 3 ayat 22 dan berikutnya. Namun kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa,
supaya berdasarkan iman dalam Yesus Kristus janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawalan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Sampai iman itu telah dinyatakan, kita dikurung dalam Taurat. Berarti ketika iman itu sudah dinyatakan, kita tidak lagi dalam Taurat. Makanya ayat 24 dikatakan, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan berdasarkan iman. Ayat 25, sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Kita tidak lagi di dalam pengawasan hukum Taurat. Jadi apakah hukum Taurat berlaku lagi? Tidak. Gitu. Galatia 3 ayat 22 sampai 25. Gitu ya. Berarti Kak, yang di dalam hukum Taurat yang 10 perintah Allah itu kan banyak gitu kan, jangan berzina, jangan membunuh, mencuri. Terus perintah hormatilah ayah dan ibumu itu nggak berlaku gitu Emang sekarang. itu hukum Taurat? Emang kamu pikir 10 hukum itu hukum Taurat? Ya, iya Kak, ya. Itu bukan Boleh. Taurat, itu bukan Taurat. 10 hukum itu adalah dasatita. Itu bukan hukum Taurat. Jadi itu bukan hukum Taurat ya Kak? Bukan. Hukum Taurat itu yang 613 misfot. Oke, ya Kak, makasih ya atas jawabannya. Oke. Halo malam. Ya, malam. Silakan Dr. Elan. Seperti biasa masih dengan pertanyaan yang sebelumnya sih, Elia, maaf ya. Kalau ini tentang ya itu tadi Judaism itu. Menurut Elia gimana sih batasannya deh dengan kita gitu? Batasan apa dulu nih? Ya, Yudaisme itu sudah tidak berguna lagi bagi kita. Mereka tidak punya hubungan lagi dengan kita. Ketika Kristus sudah dinyatakan bagi dunia, coba ya. Lukas 16 ayat 16. Hukum Taurat dan kitab para nabi berakhir sampai tampilnya Yohanes Pembaptis. Dan sejak saat itu, kerajaan Allah diberitakan. Bukankah Yudaisme, keagamaan orang Yahudi, berdiri atas dasar Taurat dan para nabi? Kalau Yudaisme berdiri atas Taurat dan berdiri atas kitabnya para nabi, berarti setelah Kristus datang, maka keagamaan mereka itu ikut berakhir. Karena Kristus sudah datang menggenapinya. Menutup janji itu, menggenapi janji itu, dan memberi janji yang baru. Jadi apakah kita punya hubungan dengan Yudaisme? Tidak, meskipun Yudaisme itu adalah induknya kita sebagai kekristenan. Oke. Para Tuhan itu orang Yahudi. Jadi kita nggak punya hubungan lagi dengan mereka. Gitu. Itu termasuk dalam aturan-aturan seperti misalnya makan babi ya. Itu nggak berguna lagi, nggak ada lagi. Mau makan babi, mau makan apa, kayak silahkan aja. Kan Tuhan Yesus berkata, bukan apa yang masuk yang menajiskanmu. Iya. Bagaimana mungkin makanan bisa menajiskanmu? Mau kamu makan apa kek, kalau itu berguna bagimu, silahkan kamu makan. Rasul Paulus berkata, tidak ada yang haram bagiku, segala sesuatu halal bagiku, tapi tidak semuanya berguna. Bahkan lebih jauh lagi Rasul Paulus berkata, aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Jadi jangan kita seperti memberhalakan makanan dan lain-lain, itu nggak boleh. Oke sih, oke. Jadi nggak ada lagi hubungan kita, karena di Alkitab di Perjanjian Lama nggak boleh makan bepung, nggak boleh makan ini, lalu kita nggak bisa makan ini. Apa itu? Karena keselamatan itu keselamatan rohania. Itulah yang membangkitkan tubuh. Percuma kamu jaga kamu nggak makan ini, nggak makan ini. Emang tubuhmu ini kamu bawa ke surga? Betul. Karena enggak, kamu harus buang itu kan demi yang baru. Iya betul.
Apa gunanya tubuh kita yang bisa penyakitan ini? Ini nggak akan kita bawa, ini nggak cocok. Kenapa? Karena darah dan daging tidak mendapat bagian dalam kerajaan sorga. Oke. Gitu loh. Jadi nggak usah terlalu apa ya, Kristen itu jangan diagamakan gitu loh. Paham nggak? Ngerti. Jangan Jadi diagamakan. Karena ini alangkah. kerajaan. Jadi aku bisa simpulkan ya Elia. Alangkah sayangnya, maaf ya aku lagi flu. Alangkah sayangnya apabila orang yang sudah mengenal Kristus, sudah mendapatkan penggenapan janji Tuhan, tapi membuang itu semua demi sesuatu yang sepertinya ini gitu ya, sepertinya betul gitu. Sebenarnya betul sih yang tadi kamu bilang bahwa itu sudah digenapi dan sudah berlalu gitu. Ya kalau orang meninggalkan Yesus demi kefanaan, mereka sedang menjual nyawa yang terhilang demi sesuatu yang akan hilang. Iya betul. Nyawa darah Yesus itu tertumpah bagi dia, tapi dia membuang itu demi sesuatu yang juga akan hilang darinya. Berapa lama sih kamu menikmati dunia ini? Tapi kamu menjunjung tinggi kefanaan dan mengorbankan kekekalan. Ketika kamu mati, kemanakah kamu pergi? Ketika rohmu sudah keluar dari tubuhmu, dan pada saat yang sama kamu menyadari bahwa kamu tidak percaya Yesus, pada saat itulah dosa-dosamu menyeretmu ke alam maut. Disitulah tangisan yang tak terdengarkan itu dimulai. Penyesalan tidak ada lagi gunanya. Nikmatilah kekekalan di dalam kebinasaan. Itu mengerikan sekali. Makanya sampai anak Allah itu turun ke dunia untuk menyelamatkan kita. Jadi jangan sia-siakan pengorbanan dan kasih karunia Allah tuh nggak boleh sia-siakan. Aduh aku merinding loh. Wah Oke deh. iya, itu bukan main-main loh. Saking hebatnya penderitaan itu tak terbayangkan. Coba bayangkan ya, Rasul Yohanes ngomong begini. Aku melihat tempat itu begitu gelap, tapi begitu banyak api yang menyala-nyala. Sekarang pertanyaan saya, mungkin gak suatu tempat itu gelap tetapi api menyala-nyala? Iya betul. Kok ini kontradiksi begitu? Jadi Rasul Yohanes itu sengaja buat begitu. Penglihatannya seperti itu diberi Tuhan kepada Rasul Yohanes untuk menyadarkan kita bahwa saking mengerikannya dia, tidak ada ilustrasi yang bisa menggambarkan itu. Makanya dia sampai rela memberikan kekayaannya loh. Iya, Pribadi terbesar memberikan yang terbesar bagi kita yang hina ini. Turun ke dunia ya. Ya, dia pribadi terbesar di semesta ini. Dia memberi hadiah terbesar bagi kita yang bukan apa-apa. Kita kalau menyadari itu, dia telah memberikan yang terbesar di dalam miliknya kepada kita yang bukan apa-apa. Lalu kenapa kita menyia-nyiakan itu demi pacar, demi rumah, demi mobil, demi apa segala macam? Kamu menjual nyawa yang terhilang karena kasih. Demi apa? Demi seng yang gak berguna. Maka akan terjadi seperti Lukas 16. Ketika orang kaya itu mati. Ketika orang kaya dan Lazarus masih hidup. Orang kaya itu selalu berpakaian jubah ungu. Mewah. Tetapi Lazarus hanya memakan remah-remah dari sisa orang kaya itu. Dan anjing-anjing pun menjilati boroknya. Ketika mereka berdua mati, Lazarus dituntun oleh malaikat ke Firdaus. Tapi orang kaya itu menderita. Apa ucapan orang kaya itu kepada Bapak Abraham? Dia menyesal. Bahkan dia berkata, Bapak Abraham, suruhlah Lazarus itu mencelupkan jarinya ke lidahku karena aku kehausan di tempat ini. Bayangkan, dia yang begitu kaya di bumi, ketika dia mati, bahkan ketika dia meminta setetes air pun, dia tidak dapat
mendapatkan itu. Iya betul. Untuk pindah tempat pun dia tidak bisa. Apa yang mau kamu andalkan selain daripada kasih Tuhan? Gak ada. Jadi kalau orang yang songong karena dia pinter lah, karena dia Kaya. kaya, karena dia kuat, karena dia cakep, kamu songong karena hal-hal seperti itu, kamu sombong, kamu meninggikan diri, itu gak akan berguna nanti. Makanya nggak ada gunanya yang begitu-begitu itu nggak guna. Ya udah, kalau kamu banyak duit, kalau kamu pinter, kalau kamu apa segala macam, tetap merendahkan diri. Jangan jadikan itu menjadi alat untuk merendahkan orang lain. Tuhan Yesus saja tidak pernah memandang rendah orang berdosa. Lalu siapa kita orang berdosa memandang rendah orang berdosa? Yesus saja, Tuhan Yesus saja yang tidak berdosa, itu tidak memandang rendah orang berdosa. Lalu mengapa kita orang berdosa memandang rendah yang berdosa? Secara tidak langsung kita sedang meninggikan diri daripada Allah. Karena dia sendiri tidak berlaku demikian. Ya aku merinding loh. Ya gitu ya, jadi ya adalah kebodohan menjual Yesus demi sesuatu yang berguna. Iya, oke, makasih Elia. Thank you ya. Semangat selalu ya. Ya. Oke. Silakan Niti. Iya malam, silakan Pak. Saya boleh nanya-nanya nih Kak. Ya silakan, mau tanya apa? Bagaimana pandangan Kakak terhadap orang yang pernah bahkan di pikirannya aja, ini saya sendiri pribadi ya Kak, saya mengaku bahwa saya Kristen Kak, saya Katolik. Saya seorang yang berdosa. Saya punya pasangan, saya pacaran dengan Muslim semua Kak. Saya sampai beberapa kali itu saya berpikir bahwa gak apa-apa saya nikah Muslim. Terus tapi kepercayaan saya dalam hati saya masih menyembah Yesus. Apakah itu termasuk penghinaan atau suatu penyembahan di lain dari Yesus Kak? Mohon pencerahannya Kak. Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku akan menyangkal ia di hadapan Bapa-Ku. Barang siapa menerima aku di hadapan manusia, aku akan mengakuinya di hadapan Bapa-Ku. Lalu bagaimana dengan, tapi kan itu kan cuman ini Kak, maksud aku cuman tidak menyangkal, cuman hanya muncul di dalam hati aku karena waktu itu memang ingin sekali menikah dengan perempuan ini dan dia seorang Muslim, dia benar-benar nggak bisa. Karena di dalam hubungan kita kan harus ada salah satu yang mengalah. Ya kan Kak? Terus saya udah membujuk dia, saya udah sharing dengan dia perbedaan kita, terus ya banyak lah yang kita sharing, tapi memang nggak bisa. Dan aku berpikir di dalam hati, nggak apa-apa kita nikah Islam. Tapi di dalam hati, kalau misalnya di dalam hatiku hanya menyembah Yesus itu, tapi sekarang udah enggak ya, udah sekitar 4 tahun aku udah enggak ada hubungan lagi sama perempuan, entah itu Islam, udah enggak ada lagi. Saya lagi menata hidup saya, intinya kayak
saya mengakui semua kesalahan. Saya pernah berpikir untuk menduakan Tuhan Yesus. Apakah pengakuan saya atau penyesalan saya ini masih diampuni Tuhan Yesus dan masih menerima saya kembali, Kak? Gitu, Kak. Ya, seperti perumpamaan anak yang hilang. Dia meninggalkan bapaknya dan tidak mengakui bapaknya itu. Tapi ketika dia kembali kepada bapaknya, dia merasa putus asa. Sepertinya bapakku tidak akan menerima aku lagi. Tapi malah bapaknya itu begitu menyambutnya lebih daripada apa yang dia harapkan. Itu yang aku pikirin, Kak. Begitulah Bapamu yang di sorga. Jadi kalau kamu mengatakan, apakah masih saya masih diterima? Selama kamu mau mengakui dan menyadari, kamu pasti diterima. Itulah kerinduan Allah itu. Kerinduan Allah adalah pertobatan kita. Kembalinya kita sama Dia. Karena Allah melihat orang yang mengaku. Karena Allah mendengar orang yang menyadari bahwa dia bukanlah apa-apa tanpa Allah. Rasanya itu nggak pantas itu, Kak. Emang ada yang pantas? Emang ada yang pantas? Siapa yang ngepantas? Bapak pikir saya pantas? Bapak pikir hanya Bapak yang berdosa, saya tidak berdosa begitu? Mungkin saya lebih berdosa dari Bapak. Tapi bukan justru karena ketidakpantasan kita itulah kita datang ke hadapannya meminta kita dipantaskan di dalam iman kepada Yesus itu. Jangan mau didakwa oleh iblis. Iblis itulah yang membuat kamu melihat ke belakang. Dan iblis itu yang membuat kamu dan yang membuat matamu tertutup untuk melihat ke depan. Pengharapanmu itu adalah ke depan. Bukankah iman itu adalah dasar pengharapan? Jadi kalau kamu putus asa melihat ke depan, berarti kamu tidak punya iman. Milikilah iman yang benar, agar kamu punya pengharapan. Pengharapan kita adalah Kristus. Perempuan yang berzina itu saja dia ampuni. Lalu mengapa kita tidak diampuni? 2 Timotius 3 ayat 16. Yesus berkata, Rasul Paulus berkata, walaupun kita tidak setia, dia tetap setia. Karena ia tidak dapat menyangkal dirinya. 2 Timotius 2 ayat 13. Maaf. Kadang memang kita tidak setia, tapi dia tetap setia. Jadi enggak ada istilah saya tidak diterima. Ketika Bapak mengaku bersalah seperti ini pun, itu Roh Allah yang membuat Anda mengaku. Artinya Roh Kudus ada di dalam kamu, berduka di dalam kamu, membuat kamu sadar bahwa kamu berdosa. Roh Kuduslah yang memampukan kita agar kita dapat mengaku dosa. Aku kalau ke gereja tuh suka nangis, Kak, kalau ingat yang aku udah pernah berpikir dalam hati. Kayak, apa aku masih pantas menyembahmu, Tuhan? Tapi aku di dalam hati ya, aku mengaku semua kalau aku memang pernah berpikir untuk. Ada Bapak ada Alkitab di situ? Ada, Kak. Nah, buka 1 Yohanes 1 ayat 9. Coba baca pelan-pelan, renungkan. Iya, Kak. Saya mau datang ke Romo minta pencerahan. Cuman kan kita sibuk kerja, Kak.
Jadi waktu untuk ketemu Romo juga susah. Saya beberapa kali lihat live kakak di TikTok. Saya minta gabung baru malam ini di ACC nih Kak. Saya sangat terima kasih Kak Elia udah ngizinin saya naik. Ya, terima kasih sama Tuhan, jangan sama saya. Saya cuman bimbang dalam hati selama bertahun-tahun ini Kak. Ya, yang penting kamu sekarang sudah mengerti, kamu sekarang sudah mengaku dan sudah sadar bahwa itu adalah salah, maka sekarang tatalah hidupmu menjadi lebih baik. Ya, mulai move on, tinggalkan yang seperti itu, pikiran-pikiran seperti itu. Ingatlah bahwa kamu hanya memiliki satu pribadi. Ingatlah, kekayaanmu itu hanyalah salibnya Yesus. Karena itulah yang kamu bawa ke dalam kekekalan. Dan ingatlah, kebanggaanmu adalah Yesus Kristus itu. Tidak akan ada yang bisa kamu banggakan selain Yesus ketika dunia ini meninggalkan kamu. Tidak ada. Saya udah mengalami itu. Kamu tidak bisa membanggakan kekayaanmu. Kamu tidak bisa membanggakan kekuatanmu, ketampananmu. Ketika dunia ini meninggalkan kamu, yang kamu bisa banggakan hanyalah Yesus Kristus yang begitu mengasihimu untuk kamu datang buat kita. Alami dulu itu, biar kamu semakin cinta sama dia. Jangan terlalu fokus sama dunia ini. Kamu mau kerja, mau apa segala macam, silahkan bekerja, karena Tuhan suka orang rajin. Tetapi, luangkan waktumu buat Tuhan. Berbicaralah, mengeluhlah sama Tuhan. Gak apa-apa, tapi mengeluh-mengeluh yang baik. Bukan protes. Mengeluh itu kodratnya kita sebagai manusia berdosa. Ya. Oke? Ya, ada satu lagi boleh nggak Kak? Ya, silakan. Mau apa? Tentang ini Kak. Hukum Allah yang paling utama dan yang paling ini Kak apa sih? Terutama hukum Allah yang paling terutama dari semua hukum. Saya lupa itu Kak. Yang kasih. Yang ini Kak, yang Hukum yang utama dan terutama ialah kasihlah Allahmu dengan segenap hatimu, akal budimu, dan kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah hukum. Itulah itu hukum yang terutama itu. Dosa yang tidak bisa diampuni itu Kak, yang menghujat Roh Kudus. Itu mohon penjelasannya Kak, itu seperti apa menghujat Roh Kudus itu seperti apa Kak? Contoh-contohnya. Menghujat Roh Kudus itu adalah menolak Yesus sampai mati. Itu menghujat Roh Kudus itu. Karena dalam konteks itu Tuhan Yesus sedang melakukan mujizat. Maka Roh Kudus itu memberi pengertian ke dalam hati orang Farisi bahwa melalui mujizat Yesus, itulah tanda bahwa dia adalah Mesias. Tetapi orang Farisi menolak suara Roh Kudus di dalam hati mereka untuk percaya kepada Yesus adalah Mesias. Maka mereka menghujat Roh Kudus. Karya Roh Kudus adalah memberitakan Kristus. Makanya Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes berkata, ketika Roh Penolong itu datang, ia tidak akan memuliakan dirinya sendiri, tapi ia akan bersaksi tentang aku. Ketika saya menginjili kamu untuk membawa kamu kepada Yesus, itu bukan karena saya, tapi Roh Kudus yang menggunakan saya. Pendeta-pendeta, romo-romo, dan semua orang yang menginjili, itu bukan karena mereka, tapi karena Roh Kudus yang memakai mereka, mengaruniakan mereka karunia untuk menginjili. Amin. Jadi menghujat Roh Kudus itu adalah menolak karya Roh Kudus, yaitu menolak untuk percaya kepada Yesus. Gitu.
Itulah menghujat Roh Kudus itu. Ketika kamu menghujat Roh Kudus, ketika kamu tidak mau percaya kepada Yesus sampai kamu mati, disitulah Roh Kudus itu berduka untuk selama-lamanya terhadap dirimu. Maka kamu menghujat dia. Kamu membuat dia sedih. Karena kamu tidak mau dituntun kepada kehendak roh itu yang adalah hidup. Gitu. Itu ya Pak ya. Iya, ya Kak Elia. Terima Ya, kasih banyak semangat Kak Elia. selalu ya. Terima kasih banyak Kak Elia. Ya, Ya, God bless ya. bless you tuh Kak. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam juga Pak Felix. Silakan. Saya dari Kalimantan, Pontianak. Kalimantan. Saya mau Bertanya. bertanya nih tentang iman Kristen. Kamu Kristen atau bukan? Iya, Kristen. Oke, mau tanya apa Pak? Sebenarnya emang suara saya kayak bapak-bapak gak? Masih umur 25. Enggak apa-apa, saya bilang bapak daripada saya bilang ibu. Kayak apa pesanmu? Oke. Gurau. Kan calon bapak-bapak. Ya, amin. Semoga tahun depan Amin. Udah ada calonnya Pak? udah ada. Udah ada. Baguslah kalau udah ada. Lanjutlah, mau tanya apa? Rencana saya itu kan mau nikah tuh tahun depan tuh. Kalau kata orang jodoh itu kan pasti seumur hidup. Apakah betul itu? Katanya kan nikah tuh cuma boleh sekali ya kalau di Kristen kan. Cuma boleh sekali, nggak boleh cerai gitu ya. Tapi kalau misalnya meninggal itu, misalnya istri kita tuh udah meninggal kan, apakah boleh kita nikah lagi gitu? Itu aja sih. Itu tadi kan jawabannya. Itu kan jawabannya. Berarti kalau dia meninggal berarti cerai mati dong. Nah kalau bisa hidup menawan hawa nafsunya lebih baik sendiri. Tapi kalau memang dia tidak bisa menahan hawa nafsunya, dia bisa kawin lagi. Daripada binasa dalam hawa nafsunya gitu. Begitu ya. Itu. Ada lagi? Mau tanya? Terus saya mau nanya itu lagi. Saya kan ada baca itu ya kan, perjanjian lama sama perjanjian baru. Tapi kayaknya itu ada yang kontradiksi gitu. Itu bagaimana itu menanggapi? Yang mana yang kontradiksi itu? Yang mana? Maksudnya bukan sih saya mengklaim itu betul. Lo kayak mananya? Kontradiksi tapi sekarang bukan kayak mananya? Kayak mana? Felix apa namamu? Felix Siau kah? Bukan, Egidius Felix. Mana yang kontradiksi? Mana yang mana? Bagian mana? Dalam Roma 14 nomor 9 kalau nggak salah itu kan. Nomor 9? Kok bisa kau orang Kristen baca ayat Alkitab itu nomor 9? Kristen dari mana kamu? Kristen apa? Katolik. Paroki mana? Paroki Katedral Pontianak. Paroki Katedral Pontianak. Keuskupan Agung Pontianak maksudnya gereja. Coba dulu doa salam Maria dulu kau. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Oke, tadi tanya ayat berapa? Kalau nggak salah sih Roma 14 ayat 9. Roma 14 ayat 9. Bunyinya itu sebab itulah Kristus telah mati dan hidup kembali gitu kan, supaya ia Tuhan gitu kan. Lalu dengan apa kontradiksinya Pak? Maksudnya kontradiksi dengan perjanjian lama gitu. Perjanjian lama apakah betul-betul Yesus itu Tuhan gitu? Yesus itu memang Tuhan. Dari sejak kekal dia adalah Tuhan, penguasa kan? Ayat 9 ya. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan
baik atas orang-orang mati maupun orang-orang hidup. Menjadi Tuhan bukan berarti ini adalah awal dia dituhankan. Paham nggak? Supaya ia menjadi Tuhan. Ketika saya katakan kepada kamu, supaya kamu menjadi hebat. Felix telah mengalahkan Kadrun supaya ia menjadi hebat. Apakah artinya sebelumnya kamu bukan hebat? Gimana? Sorry, tadi ada kawan saya bicara. Nah makanya pergikan dulu kawanmu itu ke rumahnya, pulang dulu ya. Oke, udah. Ya. Sebab untuk itulah Kristus selamat dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan. Tuhan di sana itu artinya adalah penguasa. Artinya Yesus itu menjadi penguasa baik atas orang mati maupun atas orang hidup. Bukan berarti dia tidak berkuasa sebelumnya. Iya. Oke, terima kasih infonya. Ini bukan info, ini kebenaran. Ya, bukan info, kebenaran. Iya. Terus apa lagi mau kamu tanya? Yang lain aja dulu Kak. Nanti soalnya saya kan udah ada lihat itu juga komen-komen minta dinaikkan. Saya masih mikir juga, nanti ada yang mau saya tanyakan lagi. Oke lah kalau begitu. Ya udah, kau sehat-sehat ya. Amin. Baru pulang ini, besok kan nyoblos nih, baru pulang jalan sama cewek. Oh ya, bagus. Salam ya sama ceweknya. Iya, ada dia di sini. Hati-hati nanti cewekmu naksir aku, hati-hati lo, bersaing nanti kita. Bersaing secara sehat ya. Iya. Oke ya, sip ya. Sip. Ya. Nanti bersaing pula kita ya kan. Agak ngeri juga, ngeri. Aduh. Silakan P siapa ini namanya? Lupa lagi saya. Baik, sebelumnya Kak, izinkan saya bertanya. Seperti yang kita ketahui, banyak manusia yang mengalami pertobatan, terus mereka melakukan dosa berkali-kali gitu Kak. Apakah itu masih ada pengampunan Kak? Masih ada selama mau bertobat. Itu aja. Oke, satu lagi Kak, pertanyaan. Apa perbedaan pengajaran Ortodoks, Kristen, Protestan, dan juga Katolik? Itu aja Kak. Kalau pengajaran gereja Ortodoks itu didasarkan pada 2 dasar, yaitu tradisi suci dan kitab suci. Kalau iman Katolik itu dari 3. Tradisi suci, kitab suci, magisterium gereja. Kalau Protestan itu hanya 1, kitab suci. Gitu. Oh, oke Kak. Terima kasih Kak. Shalom. Oke, ya. Shalom. Silakan Kakak Ipana. Salam Bang Elia. Shalom. Silakan Pak. Dengar suaranya Bang Elia? Iya dengar. Jadi gini Bang Elia, ada juga kan ada mau bertanya tentang ini juga. Ada di room teman-teman kita Kristen juga, cuman kan nggak usah saya kasih tahu aja siapa itu. Coba Bang Elia jelaskan dulu, di Kristen itu memang boleh bercerai apa gimana gitu? Bercerai itu nggak boleh, itu nggak boleh. Idealnya itu kalau dia bercerai dia berdosa. Tetapi ketika dia sudah bercerai diberi solusinya, kan gitu. Sekarang saya tanya, boleh nggak kamu membunuh? Kalau membunuh sih nggak boleh Bang Elia. Boleh nggak kau berbohong? Kalau itu udah nggak boleh Bang Elia. Lu boleh nggak bercerai? Saya tanya. Ya ini kan
sayang bertanya sama Bang Ilya, Kan soalnya di berarti room tidak boleh kan. Gitu. Tapi kalau sudah demikian, dikasih petunjuknya sama Rasul gitu loh. Gitu ya Pak ya. Jadi inilah Bang Ilya yang buat kita bingung. Kadang denom lain ini membolehkan boleh bercerai asal-asal begini ya gitu, Bang Ya Ilya. udah Gimana ikutilah ceritanya? gerejamu. Di mana kamu bergereja, ikutilah aturannya. Gitu. Oke Bang Ilya, oke. Itu aja Bang Ilya, makasih banyak infonya Bang Ilya. Ya. Oke, salam. Salam. Mau naik lagi siapa ini? Kempre itu ini. Udah langgaur. Silakan Elizabeth. Heper. Mental. Silakan Elizabeth. Halo Elizabeth. Tidak ada, saya turunkan ya Elizabeth. Oke, tidak ada. Ya. Kalau tidak ada langsung cepat-cepatlah menyusul teman-temannya di bawah ya. Ibu-ibuin dulu ya, ibu-ibu dulu. Kenapa ibu-ibu ini kalau dinaikkan langsung hilang-hilang ya? Apa memang kepengen ibu-ibu ini? Semua ibu-ibu sama aja. Arwin, silakan Halo, Arwin. Kak Elia. Ya silakan, mau tanya apa? Mau tanya tentang baptisan. Yang paling benar itu baptisan disiram, dicelup, atau dipercik? Semuanya sama-sama benar. Tapi hanya di dalam satu nama. Nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Baca kitab Didache 7. Tapi kenapa ada gereja yang mengatasnamakan kalau hanya baptisan yang ini saja yang diakui? Itu kan tafsirnya mereka, interpretasinya ya silahkan aja. Tapi kitabnya para rasul mengatakan ketiga metode baptisan itu benar. Tapi syaratnya harus di dalam materi yang sama. Yaitu di dalam nama Allah yang esa, nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Oh, gitu ya. Itu aja yang mau kutanyakan. Makasih ya. Oke, yang penting jangan dibaptis pakai. Mau tanya lagi. Kalau Emangnya udah mau kuturunkan lo kau lo tadi lo? Bentar. Kalau seorang yang sudah dia baptis kemudian dia masuk, biasanya kan kalau di GBI itu biasanya orang dibaptis ulang lagi. Itu bagaimana? Bisakah orang 2 kali baptis? Ya lebih baik jangan. Ngapain pindah-pindah gereja? Ngapain kau pindah-pindah gereja? Untuk apa? Dan bukan saya lihat teman saya yang dibaptis ulang. Ya lebih baik jangan, tapi kalau sudah terlanjur ya udahlah gitu. Itu enggak dosa. Ya Tuhan nanti akan menghakimi itu. Mau dosa mau nggak dosa itu kita nggak tahu. Nggak ada ayat eksplisitnya dalam Alkitab. Oh, terima kasih Lia. Oke, silakan Bella. Shalom Kak. Shalom, silakan mau tanya apa? Aku nggak nanya apa-apa, aku cuman makasih sama kakak. Ya. Kenapa makasih sama aku? Apa yang kau kasih rupanya samamu? Jadi ada kata makasih. Apa yang kau kasih rupanya? Terlebih-lebihnya kepada Tuhan karena lewat kakak live tentang kebenaran Tuhan. Itu baru benar. Kalau ya, aku, apa yang kau kasih samamu kan nggak ada. Iya, saya tahu Kak. Lalu? Iya, halo. Jadi itu saja Kak dari saya. Oke, ada yang mau disampaikan lagi? Nggak ada lagi. Cuman itu aja kok.
Makasih banyak ya. Bye-bye. Yo, God bless. Oke lah ya, begitulah ya. Aku juga harus bobo. Besok kita lanjut ya. Jadi beginilah yang mau aku sampaikan sebagai penutup, ya kan? Kasih karunia Allah itu sudah dinyatakan bagi kita semua. Maka sambutlah kasih karunia itu dengan kerendahan hati. Jangan menolak apa yang telah Tuhan berikan buat kita. Dan bagi kita yang sudah menerima, sungguh-sungguhlah di dalam. Karena kemanapun kamu pergi, bagaimanapun kondisi hidupmu, sebanyak apapun pergumulanmu, seberapa sukacita dan berdukanya pun hatimu, tetap Kristus itulah yang menjadi kebanggaanmu. Karena saya sudah merasakan itu. Apapun keadaannya, mau suka, duka, kaya, miskin, tuan, hamba, besar, kecil, kalau Kristus itu adalah kebanggaan kamu, kamu tidak akan berkeluh kesah yang menghilangkan syukurmu di sana. Hidup dalam Tuhan, hidup dalam iman, hidup dalam kebenaran, maka engkau akan memperoleh pengharapan. Berterima kasih, kita berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan mengizinkan kita bertemu pada malam hari ini. Oke, so God bless. Kita ketemu lagi. Bye-bye. Tuhan memberkati kita. Bye.